tinggal nambahin. Oke, baik. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati. Mas Ir ya, terutama ini saya panggilnya Mas Ir aja karena teman dekat saya, sahabat baik saya ini. Saya mau to the point saja memberikan masukan. Pertama, ini buku sangat bermanfaat ya, karena buat saya pribadi terutama, saya sering mendengar, saya sering mengikuti diskusinya, tetapi terus terang ekonomi kelembagaan itu buat saya boleh dibilang sesuatu yang masih baru atau asing. Ya, nah oleh karena itulah saya memerlukan 2 malam untuk membaca buku ini, ya 2 malam sampai tadi malam dan malam sebelumnya itu supaya bisa memberikan katakanlah ya komentar yang baik gitu ya, yang sangat akurat gitu ya. Jadi sang apresiasi yang setingginya buat Mas Ir ya. Nah apa yang saya mau sampaikan berikut ini terutama dalam rangka supaya buku ini bisa dinikmati oleh semua, oleh masyarakat ya, bukan hanya oleh kaum akademisi atau di dunia akademik ya, dosen dan mahasiswa, juga terutama sekali oleh pemerintah ya, pemerintahan pusat dan juga daerah dan masyarakat pada umumnya. Dan karena itulah saya ingin memberikan masukan supaya ada beberapa hal yang menurut hemat saya ya perlu dimodifikasi sedikit sehingga buku ini lebih bisa dinikmati oleh orang yang katakanlah orang masyarakat biasa yang bukan dari perguruan tinggi. Nah, yang ada 3 masukan yang saya mau berikan. Yang pertama itu langsung to the point saja ya, argumen utama atau main thesis dari buku ini kurang eksplisit. Nah, itu yang saya rasakan Mas Ir. Ya, saya kenal Mas Ir ini orangnya santun, humble ya. Nah, itu terefleksi dalam tulisan-tulisan beliau ya. Dan saya selalu mengikuti tulisan beliau baik di Kompas maupun di Bisnis Indonesia begitu ya. Dan ternyata di buku ini juga mirip seperti itu gitu. Ya, artinya dalam mengemukakan argumennya beliau itu kurang to the point gitu. Nah, ini soal selera ya Mas Ir ya, barangkali Mas Ir punya pendapat yang berbeda, tapi saya merasa kok kalau ini ingin dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas, saya kira ada baiknya ya ini dibuat lebih to the point. Jadi misalnya begini ya, yang pertama ini ya, main tesisnya ini kan tentang kelembagaan dan desentralisasi ya. Nah, kita sebaiknya ya aspek kelembagaan manfaat dalam yang disampaikan aspek kelembagaan dalam analisis terkait desentralisasi ini kurang spesifik. Mungkin ya bisa dibahas sekilas saja, sepintas ya sejak awal ya, atau mungkin ada sub chapter tertentu apa kontribusi apa manfaatnya kalau kita gunakan aspek kelembagaan atau teori-teori New Institutional Economics itu NIE itu ya dalam analisis desentralisasi. Dan apa implikasinya kalau kita tidak menggunakan pendekatan itu gitu. Dan itu yang kurang terasa. Memang setelah saya baca sampai habis ya secara sporadis itu ada Mas di berbagai tempat di buku itu, tetapi itu mungkin bisa dikumpulkan di awal, ditarik ke depan sehingga orang begitu di awal membaca langsung oh seperti ini yang akan diperoleh begitulah ya, substansi yang utama begitu katakanlah dari buku yang ditulis oleh Mas Ir ini. Nah, lalu yang berikutnya adalah bab pengantar mungkin ini masih terkait masukan yang pertama ya. Seperti saya bilang tadi saya hanya punya 3 masukan ya. Bab pengantar itu menurut hemat saya perlu memberikan overview tentang struktur pembahasan isu desentralisasi dengan teori-teori NIE ini ya. Apakah mau dibahas seperti semacam Kapitas Lekta atau bunga rampai ya, tetapi dengan prioritas tertentu, topik tertentu, karena toh saya lihat di situ ada banyak hal yang dibahas oleh Mas Ir, ada kaitan dengan korupsi juga, lalu ada hal-hal lain, ada case study begitu ya, atau mau berdasarkan tingkatan atau level-level kelembagaan seperti yang dikemukakan oleh Williamson ya, Williamson tahun 2000 itu yang salah satu referensi utama dari buku ini gitu. Jadi apakah mau seperti itu atau hybrid ya barangkali. Yang saya lihat itu semacam hybrid gitu ya. Artinya ada top seperti pembahasan seperti Kapita Selekta, tapi juga nanti di chapter 8 terutama di bab 8 itu
menggunakan level-level kelembagaan atau tahapan kelembagaan seperti Williamson. Nah, terkait dengan ini kan buku terdiri dari 13 chapter ya, 13 bab. Nah, dari 13 bab itu saya lihat bab 1 sampai bab 8 itu mungkin bisa terpisah jadi buku sendiri begitu. Ya, bab 9 sampai 10 sampai 13 itu semacam tambahannya. Ya, ada studi kasus, ada studi banding, ya, ada yang terkait dengan kasus korupsi, lalu yang bab 12 itulah ekonomi kelembagaan dan reformasi. Saya melihat dari bab 9 dan bab sampai bab 13 itu ada yang bisa digabungkan dengan bab-bab di bagian depan. Jadi sesungguhnya chapternya bisa dikurangi, Mas. Ya, karena ada bisa yang di blend, ya, di mix dengan bab-bab sebelumnya begitu. Nah, lalu di pengantar itu juga sebaiknya ada overview tentang bab-bab yang selanjutnya dengan meng-highlight misalnya argumen-argumen utama yang dikemukakan. Nah, lalu yang berikut, ini masukan yang nomor 2. Ini mungkin khusus mereka yang akademisi, ya, yang para dosen dan mahasiswa, baik tingkat sarjana maupun pasca sarjana. Nah, mungkin perlu dibuat lebih dalam, ya, pembahasan tentang teori-teori New Institutional Economics ini, NIE ini, ya. Jadi kita misalnya untuk membahas kontribusi dari NIE sangat penting mendiskusikan perbedaan mendasar, ya, antara analisis NIE dengan mainstream, yaitu Neoclassical Economics. Karena itu belum terlihat, Mas, ya, secara mendalamnya. Nah, kita sama tahu kan perbedaan mendasar terletak pada behavioral assumption yang digunakan. Jadi dalam New Institutional Economics itu konsep rasionalitas ideal yang dipakai dalam Neoclassical Economics itu dilonggarkan. Jadi sebenarnya bukan hilang sama sekali, tapi dilonggarkan. Ya, jadi economic agent tidak lagi diasumsikan sebagai fully rational agent, tapi hanya sebagai boundedly rational agent. Jadi definisinya Herbert Simon kan untuk bounded rationality, ini Mas Ir yang dalam berbagai diskusi sering kemukakan ini, ya. Itu kan definisinya Herbert Simon kan, bounded rationality ialah intendedly rational but only limitedly so. Nah, ini bisa dibuat sedikit lebih mendalam sebenarnya, Mas, dan akan membuat lebih menarik nantinya. Sudah ada di situ, tapi kadang ada di tempat lain yang sebenarnya bisa digabungkan di bagian yang di satu bagian tertentu gitu. Nah, lalu khususnya dalam transactional cost economics, economic agent juga diasumsikan oportunistik gitu, ya. Nah, lalu yang berikut masih masukan 2. Jadi walaupun behavioral assumption ini sedikit dibahas di bab 4 dan 8, namun kembali, ya, lebih baik kalau itu dijelaskan sejak awal pembahasan NIE di bab 2. Sehingga framework-nya itu nanti jelas tentang bedanya antara NIE dengan NCE, NCE gitu, ya. Nah, jadi bab 2 ini juga bisa memberikan framework bagaimana New Institutional Economics dapat bermanfaat dalam menjelaskan isu-isu misalnya seperti hold up gitu kan, ya. Mengapa dapat terjadi hold up dalam suatu transaksi? Jadi kontrak yang tidak lengkap saat ada ketidakpastian bisa menjadi mentah, jadi nggak jadi gitu, ya, kontraknya gitu. Itu kan bisa, ya, menjelaskan isu seperti ini. Lalu masalah principal agent yang Mas Ir kerap kali sampai di buku itu juga di beberapa tempat ada disampaikan, dan Mas Ir juga sering bicarakan kalau kita lagi diskusi gitu, ya. Nah, karena prinsipal hanya punya informasi terbatas, perlu ada biaya monitoring untuk memastikan agen berperilaku sesuai ekspektasinya prinsipal. Jadi isu-isu lain juga bisa gitu, Mas. Jadi dimuat di situ, bisa ditarik ke situ maksud saya, ya. Nah, lalu yang berikut, ya, masukan 3 ini yang terakhir, ya. Ada beberapa subsis nanti, ya. Analisis kritis yang kritis isu-isu desentralisasi dengan menggunakan teori ini mungkin perlu dilakukan, ya, dengan melihat bagaimana underlying causesnya itu di balik berbagai isu tersebut, ya, lebih diperlihatkan, lebih ditunjukkan. Jadi misalnya gini, Mas Ir, di bab 6 itu tentang path dependence, ya. Krisis otonomi daerah masih belum menjelaskan dengan dalam bagaimana teori path dependency itu diterapkan dalam menjelaskan tren desentralisasi di Indonesia.
kan Mas Ir mengungkapkan ya tujuan dari bab 6 itu ya akan mengkaji bagaimana perubahan kelembagaan otonomi daerah yang terjadi baru-baru ini dibandingkan dengan pengalaman masa lalu Indonesia, terutama dari 3 aspek ya, desentralisasi politik, administratif, dan fiskal. Ini yang juga sering kita diskusikan bareng-bareng ya. Nah, tetapi dalam pembahasan itu tidak terlalu didalami apa argumen utamanya dari teori path dependence ini. Nah, ini yang saya kira perlu sedikit ditambah sebenarnya, didalami ya. Bagaimana argumen tersebut mendapat konfirmasi dari perkembangan desentralisasi di Indonesia ini. Nah, jadi sementara saya lihat bab 6 lu lebih merupakan deskripsi ya tentang tahap desentralisasi, kurang menyajikan analisis yang sebenarnya bisa diambil dari beberapa bagian di tempat lain gitu loh Mas Ir. Jadi karena disebar gitu ya, saya bilang tadi jadi 13 chapter yang sebenarnya bisa di mix, di blend gitu, sehingga membuat bab 6 ini jadi lebih menggigit gitu. Nah, lalu berikutnya yang terakhir ini Mas Ir, jadi nggak banyak ya. Begitu juga di bab 3 bagian 6 ya. Ini terutama terkait dengan pemerintahan daerah juga ya. Sini dibahas bagaimana kelembagaan pemerintah secara aktif turut menentukan kelembagaan swasta ya, jadi swasta juga, dan iklim usaha ya, iklim usaha di daerah. Nah, tetapi lagi-lagi pembahasannya singkat dan kurang mendalam. Padahal ini menurut hemat saya salah satu yang terpenting ya, apalagi sekarang ini gitu ya. Nah, secara sepintas bab ini kan membahas sistem perundangan yang tidak sempurna yang dapat menyebabkan tidak sempurnanya kontrak yang dibuat antara pengusaha dengan masyarakat atau pemerintah, dan juga mengurangi insentif bagi investor dalam berinvestasi. Nah, yang belum dijelaskan di situ, yang perlu dijelaskan menurut hemat saya adalah mengapa hal tersebut dapat terjadi. Nah, ini bisa juga dikaitkan dengan level kelembagaan itu tadi, tahapan kelembagaan yang 4 itu, ya, yang apa namanya, teori sosial tahap 1, economic and property right tahap 2, yang ketiga transaction cost economics, dan yang tahap 4 agency theory itu, ya, yang dari Williamson tahun 2000. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa terjadi bukan hanya karena kelembagaan formal, jadi bukan hanya karena peraturan perundang-undangan gitu, tetapi juga yang tidak formal, ya, norma, nilai budaya, bahkan adanya budaya suap, korupsi, premanisme, atau rent seeking activity yang semua secara sporadis, sekali lagi saya sampaikan tadi, sebenarnya sudah ada di beberapa tempat ya, di bukunya Mas Ir. Anyway, sebagai penutup, saya kira buku ini sangat bermanfaat, ya, sangat menarik. Saya sangat menganjurkan benar untuk ibu dan bapak sekalian yang ada di sini untuk memilikinya, membacanya gitu ya. Buat saya pribadi, saya banyak belajar dari buku ini. Terima kasih Mas Ir, ya, bahkan juga memberi inspirasi ya, karena sudah lama banget saya nggak nulis gitu ya. Ya paling nulis juga cuma di koran gitu Mas Ir. Menulis buku, aduh, lama sekali. Terima kasih Mas Ir, nih boleh dibilang senior saya gitu ya. Jadi beliau masih produktif, saya udah hampir tidak produktif. Aduh, jadi malu juga saya gitu ya. Nah, apresiasi yang setingginya Mas Ir, ya, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk apa namanya ikut membahas ini ya. Saya benar-benar akan menganjurkan atau mahasiswa saya untuk bisa mempelajari dan membaca, terutama bagi mereka yang tertarik dengan ekonomi kelembagaan. Demikian Mbak Kiki, terima kasih banyak.